Jadi dia butuh dana, mengamalkan sholawat, dijawab selama 2 bulan oleh Allah. Dengan cara apa? Allah mengasih rezeki, tanahnya jadi sutet ya. Jadi salah satu titik pembuatan tower sinyal. Masya Allah. Dan kalau nominalnya mungkin di atas 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di acara Pance Podcast Aswaja Anadiyah Creative Entertainment. Alhamdulillah bersama dengan kami ada Sekjen MWCN Ulu Bayi Ulu, Pak Ustadz Widodo, Mas Wid panggilannya. Dan alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa. Ini Habib Lugotan, Habib Roni. Beliau ini sekarang menjabat di kepengurusan Jam Solo ya, termasuk dari pelopor pergerakan sholawat An-Nahdiyah dalam bingkai Jam Solo Jamiyah Sholawat Lubai Ulu. Ini beliau salah satu dari pelopornya, dan beliau ini ada sedikit chemistry dengan saya, terutama ketika saat-saat kita menjelang umroh ya. Alhamdulillah. Ini nanti mungkin juga kita akan mengorek secara lebih mendalam kepada beliau, khususnya terkait profil pribadi Bib. Oke Bib. Jadi jangan salah paham, ini maksudnya Habib itu Habib Lugotan ya. Yang dikasihi ya. Baiklah, pada sore hari ini tema kita pokoknya ngobrol bareng ngoten nggih. Nah, ini beliau ini adalah salah satu daripada pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama yang ada di desa Karangmulia. Sebelumnya nun sewu Pak Ustadz, bagaimana prospek perkembangan pembangunan gedung ranting di Karangmulia? Mungkin bisa disampaikan Pak Ustadz. Alhamdulillah untuk saat ini realisasi pembangunan gedung ranting NU yang ada di desa Karangmulia sekitar sudah 70%. Alhamdulillah. Berarti kurang apa nih Pak Ustadz? Banyak. Oke, Nahdiyah dimanapun berada, khususnya di Kecamatan Lubai Ulu, ranting NU Karangmulia ini sedang gencar-gencarnya untuk menyelesaikan pembangunan gedung ranting. Monggo didukung dengan terlibat di dalam program Kalengkoyen NU ini, dan juga silahkan hubungi beliau Ustadz Widodo jika ada yang ingin berinvestasi akhirat untuk gedung MWCN, gedung ranting Karangmulia. Oke Kang Wid. Sekarang Mas Roni, para Nahdiyat ini saya kenalkan. Beliau ini adalah salah satu juga penggerak pertama kali di bidang media. Ini sebelum Mas Lutfi pulang dari pesantren, ini beliau yang pertama kali saya minta tolong untuk membuat channel YouTube nggih. Itu. Diceritakan Mas Roni, pengalaman dulu membuat channel YouTube MWCN Ulu Bayi Ulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Nahdi dimanapun berada. Alhamdulillah. Ini dikasih kesempatan luar biasa sama Pak Ustadz Alfian, luar biasa karena beliau ini salah satu sahib saya yang alhamdulillah satu-satunya beliau yang berani manggil Habib dibanding yang lainnya, karena sebenarnya ini keluar dari ini karena saya harus meluruskan terlebih dahulu. Rasanya berat kalau selalu dipanggil Habib. Sebenarnya awal kata Habib itu bukan dari kata Habib gitu. Karena dari dulu itu saya sering kumpul sama anak-anak sholawat itu, panggilan Bib itu berawal dari Beb sebenarnya. Oh, gitu. Jadi kalau buat di Karangmulia itu banyak Beb gitu kan. Beb Roni. Setelah sini ini jadi kamuflase kok jadi Bib gitu kan. Padahal kalau dilihat dari hidung ya nggak macung-macung amat ya gitu. Habib Jawa. Tapi alhamdulillah, terima kasih, ini kesempatannya luar biasa buat Pak Ustadz Alfian. Ya kita doakan juga beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat, amin. rezekinya ya. Sama-sama berdoa. Tadi nanya apa ya? Oke. Awal pertama kali jenengan dulu terjun ke channel YouTube untuk MWCNU. Nah, mungkin bisa diceritakan pengalamannya mulai dari kuota sendiri dan lain sebagainya. Oke, pertama gini,
dulu pernah punya inspirasi buat channel karena waktu itu saya pernah buat channel untuk pribadi sebenarnya. Nah, belakangan ini saya berpikir karena saya juga banyak dan sering sekali nonton video-video di YouTube itu yang memang tujuannya syiar gitu kan. Terus saya pikir kenapa nggak kita buat gitu kan. Nah, akhirnya saya buat tuh ya kalau nggak salah namanya Nulu Media. Nulu Media awalnya, iya benar-benar. Ya. Nah, cuma beberapa ya berjalan ke sininya kan karena vakum karena terlalu kita juga tidak begitu paham tentang YouTube. Hanya punya semangat ingin gitu kan pengen ternyata sebenarnya ya harus ada ilmunya gitu kan. Nah, ada berjalannya waktu ya saya coba ngupload ya sesuai apa yang kiranya pantas diupload yang isinya ya syiar gitu kan. Entah itu sholawat, entah itu pengajian-pengajian umum gitu kan, ceramah-ceramah. Dan akhirnya kesininya karena terlalu banyak channel ya kalau bahasa orang mah maruk paling ya. Maruk jadi bikin channel ini pengen RCTV juga. RCTV gimana kabarnya? RCTV sampai sekarang pun sudah 618.000 subscribernya. Masyaallah. Lah kok MWC Ulu Ulu masih 333 ini. Itu pun baru rencana. Rencana. Iya. Baru rencana jadi 1000 juga belum, baru 618. Iya. 1000 itu baru rencana. Oh, yang ribunya ya rencana. Cita-cita. Kalaupun memang teman-teman semua nih Nulu Media, teman-teman yang ada di Rubai Ulu ya saling support gitu kan. Benar. Saya tidak perlu minta ayo di-subscribe. Yang penting sampean paham bahwa itu channel saya. Benar. Channel ini nih yang kita pakai buat podcast. Channel apa? Nulu Media. NU Rubai Ulu ya. Ini juga harus gitu. Seharusnya tanpa dimintai subscribe, harus dengan sendirinya ya. Karena ini termasuk wadah digital kita ya. Betul. Di dunia maya ya. Salah satu media yang memang kita buat syiar dakwah kita. Makanya saya kadang bingung dari satu kecamatan ya Rubai Ulu ini untuk cari 1000 orang saja yang bantu gitu kan, yang subscribe untuk sebuah channel yang memang tujuannya untuk syiar itu susah. Dan ini jelas-jelas ini channel resmi milik NU Rubai Ulu. Benar. Nah, makanya melalui podcast ini saya berharap mudah-mudahan teman semua di mana saja ketika lihat video ini ya, mobil khusus nih dan video-video lainnya, pastikan Anda sudah klik tombol merahnya. Wah, setuju. Karena ngeten Pak Ustadz, napa kalau kita amati perkembangan media sosial saat ini, nuwun sewu kadang media-media sosial yang ada seperti YouTube dan yang lainnya itu didominasi oleh kelompok-kelompok di luar NU dalam hal syiar keagamaan. Kita bisa bandingkan misal NU online berapa jumlah subscribernya ya, bener, dibanding channel-channel lain yang mungkin notabene bukan pahamnya paham radikal ya. Niki jadi motivasi untuk kita semua, monggo warga NU kita semua harus melek media. Betul. Kita harus sadari bahwa di masa saat ini media sosial itu adalah lahan dakwah paling efektif untuk menyentuh kalangan yang ada di semua lini ya. Terutama kaum milenial. Terutama kalau kaum milenial ini nggih. Mak-mak aja sekarang sudah ngerti TikTok. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Pak Sekjen dan juga Mas Roni bahwa mari warga Nahdliat mulai melek media sosial dengan cara mensupport dengan mengklik tombol merah channel-channel milik NU, baik itu NU online, apalagi itu NU channel, Bintang Songo, 146 itu ya, semuanya yang di situ berbasis channel-channel Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Tadi karena ada ya tadi. Yang channel Minum itu sampai berapa subscribe-nya, Pak Ustadz? 3.000 sekian. Subscribe-nya itu. Yang 3 juta, mohon maaf. 3 juta. Wah, 3 juta itu bukan bukan bahasa Pak Roni tadi ya? Bukan rencana, memang kenyataan. Memang kenyataan. Nah, ini bahwa sangat memprihatinkan sekali bagaimana kita para Nahdliat sudah harus mulai menghidupkan channel-channel kita. Jangan sampai kita men-subscribe tombol merah daripada YouTube yang tidak bertanggung jawab dari pemahaman radikal khususnya nggih. Baik Pak Roni. Oke Pak Roni. Sekarang saya ingin tanya secara pribadi. Awal mula panjenengan itu bisa nimbrung di Nahdlatul Ulama
Nah, ini ceritanya awalnya bagaimana sampai sehingga punya gagasan untuk kalau nggak salah ini ya, untuk membentuk tim sholawat. Nah, dan sampai sekarang kok saya lihat jenengan masih tetap semangat. Itu ada apa di balik kesemangat dengan ngidupi sholawat dengan alat hadroh itu? Pertama, ini berbagi pengalaman ya, bukan berarti mau menggurui. Ya benar. Tapi kita tak harus minikmah. Benar. Hal yang paling penting sebenarnya perjalanan kenapa kok bisa sampai guyup buat satu keinginan bikin sholawat gitu ya, baru bersama-sama. Ini awal ceritanya memang dulu kita hanya beberapa gelincir orang saja ya, masuk ada Mas Amin di situ, ada Mas Mualib gitu kan. Benar. Nah, ada kalau dulu itu ada Bang Supri ya, kalau nggak salah ya. Jadi pada tahun entah berapa tahun yang lalu itu sempat ada belajar sholawat, akhirnya kumpul bareng. Namun dengan berjalannya waktu itu vakum, Ustaz. Nah, vakum. Kenapa vakum? Karena udah masing-masing punya kesibukan masing-masing. Sudah sibuk masing-masing, yang lain kesini dan yang lain banyak hal lah. Akhirnya udah berhenti total. Nah, berapa tahun kemudian sekarang kesininya kan, itu banyak baru itu kumpul. Itu termasuk orang-orang yang dulu pernah gabung di kumpulan pada saat itu. Kumpulan sholawat itu. Mas Amin gitu kan. Mas Mualib itu orang-orang lama doang gitu. Orang-orang udah dedengkot, kalau bahasa kita mah dedengkotnya gitu kan. Ya, dedengkotnya itu. Itu kumpul, akhirnya rembuk-rembuk, ayo kita gerakin lagi gitu kan. Dan alhamdulillah luar biasa, kenapa sampai itu bisa kumpul lagi, bareng lagi, bikin lagi gitu kan, sebuah grup. Dan alhamdulillah sampai sekarang insya Allah bisa istiqomah gitu kan. Alhamdulillah. Cuma kalau cerita ada apa sih di balik itu semua gitu kan, ya. Nanti kita cerita ya di sini sekalian. Karena dengar-dengar begini, Bib. Seingat saya mulai ada Al-Banjari, mulai kemudian seluruh kecamatan bergabung menjadi tim satu Jamsolu, Jamiah Sholawat Lubai Ulu, yang diketuai oleh Pak Muhajirin ya, termasuk Pak Mu'alib, Pak Amin, sampai di situ menghandle festival Hadroh Rebana itu sampai dihandle oleh tim Jamsolu. Nah, ini kan ada yang melatar belakang awalnya kan dari yang jenengan sampaikan tadi, dari lingkup kecil. Dan dulu kayaknya sebelum jenengan berangkat umroh itu belum sebesar itu perjalanan sholawat di Lubai Ulu. Mungkin bisa disampaikan apakah jenengan punya doa khusus sampai bagaimana monggo? Sebenarnya kalau doa khusus enggak ya, enggak ada doa khusus, hanya saja bagaimana kita coba mengistiqomahkan sholawat, itu saja. Karena kita ini baru cerita ya secara pribadi. Jujur kalau buat saya sholawat yang biasa kita bawa bersama teman-teman melalui grup gitu kan, itu kan memang tujuannya syiar. Lagian kan pakai alat itu ya, alat hadroh. Tapi yang paling penting bukan itu sebenarnya kalau saya pribadi. Kenapa? Saya selalu bilang sholawat itu bisa kita amalkan dengan secara pribadi. Artinya kita nggak monoton harus besar saja gitu kan. Tapi di samping itu ketika kita memang coba buat sholawat untuk secara pribadi gitu kan, kita jadi amalan rutin, insya Allah itu ada buahnya. Nah, termasuk gitu kan, mungkin tumbuh cinta kita gitu kan, semakin semangatnya kita untuk syiar untuk sholawat. Jadi buat saya sampai enek selokan ya, berkat sholawat maksiat minggat. Nah, insyaallah. Ya semoga itu selokan itu selalu dipegang oleh teman-teman Jamsolu. Sehingga bagaimana teman-teman Jamsolu tetap berkomitmen bagaimana dengan sholawat itu maksiat bisa minggat di kecamatan Lubai Ulu khususnya. Ada cerita menarik, Pak, khusus pribadi saiki, masalah sholawat lah sampean. Saya? Ceritakan pengalaman jenengan melalui sholawat ini sehingga bisa membuat satu motivasi lah untuk teman-teman yang lain. Salah satu kalau saya bilang mungkin bahasanya keajaiban lah ya. Kalau saya nih, kenapa saya bilang seperti itu? Salah satu yang buat saya terkesan luar biasa, saya bisa berangkat ya, berangkat umroh sama beliau, Ustadz. Saya ngerasa bahwa itu adalah salah satu berkah daripada sholawat. Oh, jadi jenengan sebelum umroh pun sudah mengamalkan sholawat? Sudah, insya Allah. Oh, nah, ceritakan gimana Mbak ya, ceritakan. Jadi gini ceritanya Pak Ustadz. Ini cerita ya. Beb. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Tapi nggak ada maksud yang lain-lain ya. Iya, benar. Dulu kita masih pernah ya waktu itu sama Ustadz juga ya, bareng-bareng ke mana? Ke kabupaten buat
ikuti pelatihan segala macam itu ya. Nggih. GME ya, kalau nggak salah, gerakan Seribu Guru Muarene mengaji ya. ya. Seribu Guru mengaji nggih. Nah, akhirnya pada saat itu kan kita maaf nih, karena memang sampainya luar biasa telat ya. Iya. Luar biasa telat Pak Ustadz. Pada acara itu. Pada acara itu. Jadi orang-orang sudah dapat isinya, kita baru datang gitu kan. Akhirnya ya sudah, kita ikutin aja jalannya sampai selesai. Dan yang luar biasa pada saat itu memang ada beberapa orang yang memang langsung dapat reward di situ kan, di tempat. Di reward umroh ya. Nah, reward umroh itu. Nah, pada saat itu. Cuma saya berpikir, nah di situ dikasih kesempatan buat yang memang ada di rumah, ada gitu di rumah, yang mau mendapatkan reward tersebut gitu dengan cara mengirimkan video ya, melalui hashtag yang telah ditentukan kan. Akhirnya saya punya keinginan, saya berharap kalau ini bisa gitu kan. Akhirnya saya ngajak istri, itu termasuk ya, ngajak istri yang pernah megangin kamera tuh. Karena pada saat itu lagi sering-sering YouTube tadi. Awal-awalnya nih ya lagi RCTV, Nulu Media itu dulu ya. Get-getnya kamera gitu kan. Akhirnya buat video, di-upload lah segala macam lah. Itu kan berjalan cukup lama itu. Ya kan waktunya hampir 1 tahun itu. Kita baru ada panggilan gitu kan. Nah, di luar itu sebenarnya saya berharap bahwa ini adalah salah satu panggilan kata saya gitu. Walaupun bahasanya ini ya bentuk ikhtiar saya. Karena saya pikir gini, buat saya berangkat untuk menunaikan ibadah haji, ibadah umroh gitu kan. Memang salah satunya adalah buat orang yang mampu gitu kan. Tapi kategori mampu buat saya bukan hanya sekedar banyak harta, banyak medali, tidak. Tapi ketika memang menurut saya itu Allah mampukan, insya Allah bisa dengan jalan apapun kan gitu. Akhirnya setelah saya upload video, ini Tahadusan Binimah gitu kan. Saya pun coba buat mengamalkan satu amalan yang saya amalkan pada saat itu, sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid niku. Oh, jadi ketika jenengan itu membuat video untuk upload tadi ya, agar supaya bisa dapat tiket umroh, itu jenengan sambil menggencer membocok sholawat Ibrahimiyah. Dan alhamdulillah luar biasa ya, atas izin Allah bisa berangkat umroh. Alhamdulillah. Jadi itu datanya, itu salah satu daripada hikmah keutamaan membaca sholawat. Tentu dengan niat yang teguh ya. Ada lagi yang ada dari cerita Pak Wid yang cerita kayaknya. Tolong dibocorkan. Itu ada katanya jenengan punya satu pengalaman dengan orang lain masalah sholawat. Nah, karena mungkin jenengan kondang tukang sholawat kan ya. Termasuk pengurus jam sahur. Nah, itu ceritakan itu gimana? Sampai jadi ijazah kok moro-moro terus. Nah, itu ceritakan. Ini yang mana ini Ustaz ceritanya Ustaz? Beliau itu saking banyaknya pengalaman ataupun hal-hal luar biasa yang beliau jumpai tentang keajaiban sholawat. Jadi bingung yang mana kan? Jadi terlalu banyak orang yang sudah mendapatkan keutamaan dari fadilah sholawat tadi. Oke. Nanti coba diceritakan. Ya sebenarnya bukan terlalu banyak, cuma kalau kita mau dibongkar habis gitu ya. Ya bingung nih ceritanya yang mana gitu kan. Cuma karena beliau pernah cerita sama Pak Ustadz, benar. Cuma poinnya yang mana gitu, ibarat judulnya yang apa. Nah, kalau saya tahu judul, oh ini loh, baru saya teruskan gitu kan. Yang punya utang ya? Jedos nopo kebetulan salah satu saudara beliau juga nih kan terkena musibah ngoten Pak. Dan beliau punya hajat ingin menikahkan anaknya yang kebetulan beliau terhambat soal pembiayaan finansial. Terus beliau punya karena saudara beliau tersebut mengadu, kemudian curhat meminta solusi bagaimana beliau selaku pelaku sholawat mungkin memberikan alternatif untuk mengamalkan sholawat secara istiqomah, akan tetapi dengan syarat bahwa jangan menentukan waktunya kapan dan cara Allah mengabulkan, mengijabah bagaimana, tapi biarkan Allah yang menentukan. Nah, itu bisa dilanjutkan beliau. Oh, dilanjutkan. Ceritanya piye kuwi? Kok ajaib banget. Ini awal cerita karena beliau sempat silaturahmi ke rumah. Silaturahmi ke rumah, beliau ya berkeluh kesah lah ibaratnya, banyak cerita karena beliau punya hajat ingin menikahkan anak pada saat itu. Beliau datang ke rumah cerita,
gimana nih gitu kan, kalau bahasa beliau sering manggil ya, kasih solusinya gitu kan. Nah, kalau saya manggil beliau itu mbah. Mbah si mbah sampean berarti ya masih saudara lah gitu. Saudara. Langsung beliau bilang, sampai beliau itu punya keinginan jual kebun. Untuk itu tadi sampai untuk untuk menutupi hajatnya tadi ya. Saya bilang begini, Mbah, saya bantu Mbah pertama gitu, saya bantu Mbah insya Allah cari informasi orang yang mau beli kebun. Ini awal, saya belum ke situ ya. Nah, akhirnya ya sudah, beliau nanya lagi, gimana nih, udah ada belum yang nyari? Aduh, kayaknya belum ada gitu kan, kata saya. Akhirnya beliau silaturahmi lagi. Dengan rasa ya saya prihatin gitu kan, karena saya tahu persis beliau kondisi ekonominya gitu. Salah satunya. Akhirnya saya cerita sama beliau, Mbah mau nggak ngamalin sholawat? Sekarang gini, kalau emang Mbah mau ngamalin sholawat, Mbah amalin sholawat, tapi dengan satu syarat, kata saya. Iya. Mbah harus istiqomah, itu yang pertama. Yang kedua, 3 hal yang harus Mbah terapkan pada saat Mbah mengamalkan sholawat. Oh, nggih. Pertama apa? Kapan, di mana, dan bagaimana. Jadi kalau teman-teman mau ngamalin sholawat pun ini terapan, kapan, di mana, dan bagaimana. Kapan Allah mengijabah, di mana Allah mengijabah, dan bagaimana Allah mengijabah, itu pasrahkan sepenuhnya buat Allah. Itu hak prerogatif Allah. Jadi kita nggak usah mikir sudah sholawat misalnya setahun gitu kan, kok ini nggak ada perubahan. kok masih kiri wae. Berarti kan masih belum bisa nih nerapin. Nah, akhirnya saya cerita sama beliau begitu, beliau kerjakan. Jadi 3 yang dipesankan tadi. Silahkan mengamalkan sholawat dengan 3 konsep. Pertama, kapan, di mana, dan bagaimana. Kapan itu maksudnya? Kapan Allah mengijabah? Kapan Allah mengijabah dari lantaran sholawat tadi serahkan kepada Allah. Yang kedua, di mana? Di mana ya? Dimanapun kita Allah mengijabah, pokoknya itu pasrahkan ke Allah. Dimanapun Allah mengijabah doa-doa sholawat tadi, pasrahkan kepada Allah, nggak oleh ngatur. Terus? Dan bagaimana? Bagaimana itu maksudnya? Ya bagaimana gini. Kadang-kadang kita kan pikir ya, banyak nih cerita-cerita ya, udah sholawat begini. Akhirnya down gitu ngamalin, karena ada hal yang memang membuat dia lepas istiqomahnya. Kan? Yang pasti 3 kata ini, kapan, di mana, dan bagaimana, ini jadikan hak prerogatif Allah. Bagaimana Allah mewujudkan hajat itu terserah pasrahkan kepada Allah. Jadi intinya berarti dalam mengamalkan sholawat itu jangan berharap apa-apa kecuali pasrah bongkoan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bagus. Terus walhasil? Nah, setelah beliau coba, saya kasih saran seperti itu, akhirnya dikerjain sama beliau. Diamalkan sama beliau. Kurang lebih beliau cerita 2 bulan. 2 bulan mengamalkan. Cuma 2 bulan. 2 bulan beliau amalkan. Nah, terus itu gimana? Allah ngijabahnya itu gimana? Beliau amalkan 2 bulan, ini cerita beliau. Dia amalkan selama 2 bulan itu setiap habis sholat sholat fardu 5 waktu. 5 waktu itu selalu disempatkan 1000. Jadi setiapnya waktu dia itu langsung baca 1000. Ya, disempatkan selalu 1000 kali gitu Pak. Belum tengah malamnya. Itu luar biasa karena beliau memang benar-benar ini. Pada saat itu memang sangat membutuhkan. Sangat benar. Kondisinya akhirnya, terdesak. Saking ininya ya, butuhnya beliau amalkan, beliau cerita sama saya kan. Yang paling kerasa bener sama beliau itu apa? Saya ngerasa lebih dekat gitu. Artinya dalam arti gini, biasanya kan abis sholat langsung pelenceng-pelenceng aja kan gitu ya. Tadi kayak anu kayak lah, wong-wong ngono ki saya ya. Adanya itu semakin semakin dekat gitu. Dengan komitmen dia selesai sholat, dia mengamalkan sholat 1000 kali, itu hati dia merasa lebih dekat kepada Allah. Betul. Gitu nggih. Akhirnya dia amalin. Akhirnya suatu saat pada saat itu beliau datang ke rumah. Datang ke rumah saya. Beliau nggak cerita. Ada apa Mbah? Kata saya gitu. Saya tanya, ada apa Mbah? Gimana ya mau ceritanya? Kata beliau gitu. Bahkan belum cerita banyak, beliau sudah nangis. Jadi setelah 2 bulan mengamalkan itu, beliau menghadap ke sampean. Iya, betul. Belum sempat menyampaikan apa yang mau diceritakan, sudah nangis duluan. Karena beliau Dia ngerasa buat cerita itu beratnya luar biasa. Susah buat cerita karena saking bahagianya. Saking bahagianya. Lah, bahagianya itu berupa apa itu? Bahagianya berupa apa? Berjalannya waktu ya pada saat itu, nggak lama itu ada orang gitu kan, ada orang yang nyari titik
tower. Tower Sutet. Tower ini, tower apa? Sinyal itu. Telkomsel bangsa nih wi. Nggih. Ya, yang sebelah rumah itu. Oh, yang diusulkan Kang Zainuddin itu ya? Nggih. Nah, itu kan. Akhirnya di situ titiknya. Ya, alhamdulillah ternyata jatuhnya ada di belakang rumah beliau. Jadi dia butuh dana, mengamalkan sholawat. Betul. Yang sampean kasih tadi 3 prinsip tadi ya. Ya. Apa? Kapan? Di mana? Dan Bagaimana serahkan kepada Allah, sementing ngamalin lillahi ta'ala bahasanya ya. Dijawab selama 2 bulan oleh Allah, datang sowan ngene jenengan dengan cara apa? Allah mengasih rezeki dengan cara tanahnya jadi sutet ya. Ya, jadi salah satu titik pembuatan tower sinyal. Masya Allah. Dan kalau nominalnya berapa juta itu? ya, kalau beliau cerita itu kurang lebihnya mungkin di atas 100. Lagi kira-kira sing ijazahin untuk lagi. Kalau dibilang ijazahnya itu, nah alhamdulillah luar biasa. Kemarin saya bisa pulang kampung, bisa pulang kampung. Ke Jawa. Nah, alhamdulillah ya ke Jawa kemarin. Disamani beliau. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi padahal sampean juga gak yakin ya nek kuwi mandi. Sebenarnya bukan masalah nggak yakin. Gimana? Saya pada saat itu hanya berpikir saya aja pernah ngalamin hal yang memang menurut saya itu secara pribadi. Kenapa dia nggak kebetulan beliau itu memang butuh gitu kan? Oh, jadi kalau saya kan pernah ngalamin pun hal-hal yang mungkin kecil lah, gitu ya. Saya pengen punya ini. Terus sampai ngamalkan Saya selawat. Ternyata alhamdulillah ada. Saya pengen ini. Ngamalkan selawat. Ada. Kan? Entah itu dari jalan dari mana aja gitu kan? Bener. Jadi berangkat dari jenengan itu ketika punya keinginan terus membaca sholawat diijabah oleh Allah. Ya udah ini kasihan orang minta tolong sama sampean akhir dikasih ijazah itu dan ternyata diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Mbah mungkin yang merasa pernah minta ijazah ke beliau ya nanti sisihkan untuk gedung ranting juga. Sudah coba ranting belum? Sudah coba ranting belum? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gedung MWC sudah belum? Lebih beliau. Guru nih, mucis. Tapi alhamdulillah artinya gini, sebenarnya masalah mengamalkan sholawat itu kembali kepada pribadi ya, artinya gini. Yang paling susah itu ya kalau pengalaman pribadi, yang paling susah itu jaga istiqomah, betul nggak? Iya. Yang kedua, niate barang ya. Ya itu yang paling susah. Kenapa? Kan gini, kalau saya pribadi kalau mau ngasih masukan sama teman-teman nih yang baru pemula mau ngamalin sholat silakan. Tapi yang paling penting apa? Tidak usah nggak usah terlalu terobsesi menggebu-gebu pengen dengan jumlah yang banyak. Kenapa? Saya bilang gini, kadang-kadang kita ngamalin sholawat, kita punya target 1000 dalam sehari, ya sepurone gitu, coba ngomong sepurone. Kadang-kadang itu nggak sulit untuk istiqomah. Mungkin seminggu mungkin bisa, tapi kesananya agak sulit. Sudah ya, sewu tadi. Terus. Karena saya pribadi gini, sudah pernah ngalamin, naik turun. Akhirnya saya berpikir, ternyata kita nggak harus besar. Sedikit tapi istiqomah kan gitu. Makanya katanya pernah denger ya Ustadz ya, Ustadz cerita kalau nggak salah ya. Jadi amalan itu sebenarnya nggak harus banyak, sedikit istiqomah lebih baik daripada banyak. Tapi kok keterangan ya Ustadz? Keterangan apa nih? Amalul qalil khairul umuri adwamuha. Sebaik-baik perkara adalah yang istiqomah dilakukan secara terus-menerus. Wa in qalla. Sekalipun hanya sedikit. Nah, itu memang ada keterangan seperti itu benar. Jadi paling baik-baiknya amalan itu yang langgeng walaupun hanya sedikit. Nah, ini jenengan nggih. Tapi ada satu lagi. Nah, setelah kita coba buat amalin sholawat dengan jumlah yang sesuai dengan kemampuan, saya yakin setelah sampean bisa istiqomah, nanti suatu saat bakal muncul nih. Bakal muncul nih keinginan lebih besar daripada itu. Nah, ketika memang sholawat itu kita baca keluarnya dari situ, insya Allah sampean baru bisa istiqomah. Sekarang dalam hati ya? Nah, 100 setiap habis sholat. Tapi suatu saat kok ngerasanya enak ya, kok rasanya nyaman ya, kok hatinya adem ya, kok hatinya semakin kelingan kanjeng Nabi terus ya. Akhirnya pengennya lebih dari itu. Iya. Benar. Sudah seperti itu kan udah enak gitu Ustaz. Nah, saya ini dari Pak Ustadz. Kalau menurut jenengan, bagaimana sih posisi seorang pengamal sholawat itu seharusnya? Dari segi niat dan lain sebagainya mungkin bisa ditambahkan Pak Ustadz. Nggih.
secara garis besar sebenarnya sudah banyak disinggung oleh beliau tentang bagaimana kita seharusnya sebagai pelaku sholawat dalam mengamalkan sholawat. Jadi memang yang paling pokok, yang paling penting dalam amalan apapun, terutama sholawat di dalamnya, pertama adalah niat, yang kedua adalah istiqomah, kan. Yang jelas niat itu menjadi penting karena niat itu adalah penentu atas dasar apa, alasan apa kita melakukan suatu perkara. Ketika kita melakukan suatu perkara itu dengan niat dan dasar yang benar, insya Allah Allah akan memberikan ijabah atas doa dan harapan kita, kan. Akan tetapi apabila kita salah dalam berniat, menjadikan selain Allah sebagai tujuan, maka ya yang akan terjadi mungkin justru akan membuat kita kecewa. Saya capek-capek mengamalkan sholawat, saya capek-capek mengamalkan amalan-amalan tertentu, toh nyatanya saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Ini adalah salah satu bahaya ketika kita salah niat. Niat yang benar itu bagaimana? Tentu adalah segala sesuatu amaliyah yang kita lakukan adalah semata kita lakukan karena Allah, pasrah tawakal kepada Allah, bukan semata-mata menomorsatukan tujuan dan hajat kita. Karena tugas kita adalah berusaha, tugas kita adalah berdoa. Adapun ijabah semata-mata adalah kuasa Allah, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu sering terlalu mengedepankan logika, sehingga kita itu selalu cara berpikir kita itu adalah sebab dan akibat. Kita itu selalu beranggapan bahwa akibat itu adalah disebabkan oleh sebab. Ketika saya rajin kerja, maka saya akan jadi kaya. Ketika saya rutin ngamalkan ini, saya akan mendapatkan khasiat semacam ini. Nah, ini adalah salah satu pandangan yang keliru. Padahal kita diajarkan baik itu sebab ataupun akibat, kedua-duanya adalah makhluk. Satu-satunya yang khaliq adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sebab dan akibat ini diletakkan secara beriringan. Artinya tidak melulu apa yang kita usahakan kita akan mendapatkan sesuai apa yang kita inginkan. Akan tetapi semuanya bergantung atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah apapun yang kita amalkan, jangan sampai kita menomorsatukan tujuan yang lain selain Allah. Sing bahaya namanya sampai dikte Gusti Allah. Nah, niku. Wah, itu bahaya. Saya Gusti Allah, saya sudah ngamalkan 100.000, kok jodoh belum datang. Bahaya itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi yang kedua tadi? Yang kedua adalah istiqomah. Istiqomah terutama. Tentu sebagaimana tadi disampaikan Ustadz Roni bahwa terkadang kita itu terlalu menggebu-gebu di awal, istilahnya semangat 45 menit hilang. Semangatnya hanya di awal-awal saja ketika kita lagi kenceng-kencengnya punya tujuan, kemudian punya hajat tertentu, kita iringi dengan ikhtiar misalnya wirid ataupun sholawat, ternyata dari waktu yang kita lakukan mungkin tidak lekas memberikan jawaban atas semua hajat-hajat kita sudah mulai terombang-ambing, sudah mulai ragu, mamang. Nah, ini kan yang berbahaya. Ini yang pentingnya adalah istiqomah dalam kita beramal. Bahwa kita tidak pernah tahu bagaimana Allah itu akan mengijabah doa kita, dengan cara apa dan waktunya kapan. Betul yang disampaikan beliau. Tugas kita semata-mata ndonga usaha. Adapun akibat dari doa dan usaha kita itu adalah kuasa Allah. Artinya nggak boleh kita iktimat bergantung dengan amal kita. Benar-benar. Jadi kulun biadillah, semua atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sangat baik sekali. Jadi memang alhamdulillah beliau selaku pelopor penggerak sholawat di Kecamatan Lubai Ulu sudah banyak membuktikan juga betapa dahsyatnya ketika kita mau mengamalkan sholawat, Allah mengijabah doa-doa harapan-harapan kita. Namun seperti yang disampaikan oleh Mas Widodo, Ustadz Widodo tadi, perlu dipahami juga bahwa dalam kita mengamalkan hendaknya harus menjaga daripada niat yang utama. Niatkanlah semata karena Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah dengan istiqomah. Masalah ijabah dan lain sebagainya itu bukan urusan kita, gitu. Ya, betul. Baik. Mungkin Mas Wid bisa menyampaikan sebenarnya dalam Nahdlatul Ulama itu posisi sholawat itu bagaimana? Dan kalau jelas ya, kalau sholawat itu kan hukumnya wajib ya. Dalam setiap sehari itu kita wajib membaca sholawat sebanyak 5 kali, yaitu sholat subuh,
zuhur, asar, maghrib, isya. Itu kan Nggih, pasti. nggih. Kalau nggak ada sholawat, otomatis sholatnya Nggih. nggak sah. Nah, tapi di samping itu di NU itu kan banyak amaliyah sholawat di luar sholat. Nggih. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Pak Ustadz mengenai ya setidaknya keutamaan sholawat lah Pak Ustadz. Nggih. Kita mungkin sudah tidak asing lagi sebagai umat muslim secara umum dan warga Nahdien lebih khusus lagi tentang keutamaan-keutamaan dalam kita bersolawat. Salah satu tentang luar biasanya solawat ini, bahkan Allah sendiri mencontohkan kan ngoten. Berbeda misal dengan ibadah-ibadah yang lain, ketika Allah perintahkan sholat maka Nabi yang mencontohkan. Solawat, Allah perintahkan solawat, Allah bersama para malaikatnya sendiri langsung mencontohkan bersolawat teruntuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu salah satu tentang betapa luar biasanya solawat ini. Kemudian solawat itu adalah bentuk bagaimana kita sebagai umat menyanjung dan mencintai junjungan kita, Nabi, Rasul yang membawa risalah sehingga kita memperoleh hidayah Islam sampai saat ini. Maka dengan kita rutin istiqomah membaca sholawat, itu akan menjadi penghubung, penyambung antara kita dengan Kanjeng Nabi yang terpaut masa ribuan tahun kan. Jadi salah satu bagaimana kita agar tetap bisa sambung dengan Rasulullah adalah dengan kita membaca sholawat kepada beliau. Nah, jadi sholawat itu ini kan banyak pertanyaan Ustadz. Katanya kok Kanjeng Nabi didoakan kan ngoten. Ada yang berpendapat bahwa dengan kita membaca sholawat itu kok seolah-olah kita mendoakan Kanjeng Nabi untuk memperoleh rahmatnya Allah. Padahal kan kalau kita dalam bahasa pesantren itu kan sholawat itu yang kita baca adalah rahmat ta'zim, bentuk pengagungan kita sebagai seorang umat kepada junjungan kita yang membawa risalah, kemudian kita menjadi sebab memperoleh hidayah. Kemudian selanjutnya sholawat juga ini kalau kita simpulkan, Nabi Muhammad itu diutus setelah peristiwa di mana ada nabi yang kemudian dikultuskan menjadi Tuhan. Dengan kita membaca sholawat kepada Nabi, setidaknya sampai kapanpun umat Islam tidak akan pernah tersesat sebagaimana umat-umat terdahulu yang mengkultuskan nabinya, rasulnya sebagai Tuhan. Karena biar bagaimanapun, sehebat apapun Kanjeng Nabi, beliau itu adalah Abdullah, hamba Allah. Dengan bukti didoakan dengan sholawat tadi. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya Allah, berilah rahmat. Dan begitu. Jadi minta. Jadi dengan secara tidak langsung kita punya komitmen bahwa yang pemberi rahmat itu adalah Allah. Semulianya Kanjeng Nabi, beliau itu adalah Abdullah. Kedudukannya adalah sebagai hambanya Allah. Jadi itu berarti salah satu juga konsep bahwa umat Islam tidak akan tersesat. Tidak akan tersesat. Perintah sholawat tadi. Bahkan Pak, kalau nggak salah Gus Fuad Pleret itu juga ngendiko kalau bisa dalam kita sholawat itu bukan bahasanya mendoakan, tapi sebagai bentuk persaksian kita. Persaksian kita terhadap Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bacaan-bacaan salat kita. Dan ada lagi keterangan bahwa bedanya sholawat dengan ibadah lain. Kalau ibadah lain itu butuh keikhlasan. Tapi kalau sholawat itu walaupun tidak ada pamernya dikit, ada sombongnya dikit karena suaranya bagus, ya sallu ala nabi, itu tetap dapat pahala katanya. Itu hebatnya amal sholawat dengan selain sholawat. Nah, tapi tentu Pak Ustadz yang perlu digarisbawahi juga, jangan juga berlebihan. Yang saya maksud berlebihan begini, kadang ada seorang pengamal sholawat ini merasa bahwa cukup dengan sholawat saja tidak sholat. Wah, ini Jumatannya enggak wayah Jumatan ora Jumatan. Karena wis ditebus karo sholawat. Nah, ini bagi Nahdien juga harus berhati-hati. Bagaimanapun yang namanya sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, ya harus kita kerjakan. Jangan sampai ada ikut-ikut pemahaman, ya ada ya, yang di situ sampai oknum mengatakan bahwa cukup dengan sholawat saja
dosa kita diampuni ya guys. Gak Jumatan wis koyo biasa. Nah, alhamdulillah minta dalik nggih. Baik, karena waktu tidak memungkinkan, mungkin pada kesempatan yang lain Mas Habib Roni, alhamdulillah terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita sambung di waktu yang lain. Terima kasih banyak karena panjenengan adalah merupakan pendobrak awal daripada media sosial di NU Lubai Ulu. Semoga menjadi jariah jenengan dengan dilanjutkan oleh Mas Lutfi. Mungkin ada pesan untuk tim media yang baru, Mas Lutfi dan lain sebagainya dari jenengan selaku senior dulu. Ya, sebenarnya kalau pesan sih harusnya beliau yang ngasih pesan sama saya. Kok bisa gimana? Kok bisa? Kan saya bilang semua tuh harus ada ilmunya. Kalau saya pada saat itu bikin YouTube tuh karena ada kretek hati saja, belum paham dengan ilmunya YouTube gitu. Bahkan sampai sekarang pun kadang-kadang bingung memahami tentang algoritma YouTube gitu kan. YouTube tuh sebenarnya seperti apa dan lain halnya gitu kan. Makanya sebenarnya banyak hal yang pengen saya tanyakan juga sama beliau. Alhamdulillah. Saya pengen cerita gitu kan, pengen berbagi gitu, sharing lah gitu kan tentang YouTube. Karena kami juga ya ada ya Ustaz ya keinginan gitu kan, keinginan membuat sebuah media juga yang menjadikan syiar gitu juga. Lanteng Karang Mulia lah ya. Insya Allah. Sebentar lagi kan gedungnya jadi, nanti bisa dibuat studio YouTube. Ya. Untuk sementara ya kita buat NU Lubai Ulu dulu lah. Siap. Buat studio di sana kan studionya kan banyak, nggak harus satu gitu. NU Lubai Ulu ada di Karang Mulia, ada di mana-mana kan enak. Siap. Cuma timnya nanti mungkin kalau Karang Mulia, tim NU Lubai Ulunya mungkin panjenengan dengan siapa begitu. Ya itu mungkin bisa dikolaborasikan dengan beliau. Jadi intinya? Ya intinya insya Allah saya yang harus belajar sama beliau. Alhamdulillah. Oke. Jadi yang jelas di antara jenengan tadi saya minta Ustadz Widodo untuk jenengan suruh ke sini karena tadi saya pribadi dari pengurus MPCN Lubai Ulu mengucapkan banyak terima kasih karena bagaimanapun jenengan adalah awaluman assasa hadzal YouTube. Jadi pertama kali lah jenengan yang mendobrak dan ya nun sewu dulu seperti saya itu sering ngebel sampean tolong Mas Roni itu bahayamu hayat direkam tanpa ada kuotanya gimana nggak ada terus diunggah dewe gitu. Tapi alhamdulillah Ustaz, itu berkah dari itu kan saya bilang tadi jadi subscriber udah nambah luar biasa 618.000 rencana gini. Alhamdulillah. Baik. Untuk closing Pak Ustaz. Closing napa nggih? Closing kita ngobrol-ngobrol ini wis mbuh pokoke kalor ngidul. Jadi untuk sahabat-sahabat NU Lubai Ulu khususnya, alhamdulillah terima kasih kami sudah diundang untuk jagongan di pancenya MWC NU Lubai Ulu. Nah, itu kan acaramu juga ya. Intinya nopo harapan kami sebagaimana tadi awal-awal disinggung, monggo warga NU yang muda, yang tua kita mulai peduli dengan dunia yang sekarang ini sedang berkembang, media sosial. Ini adalah bagian penentu bagaimana NU ini di masa depan. Karena ketika kita tinjau, kita lihat pelaku-pelaku media sosial hari ini itu justru banyak didominasi oleh kalangan-kalangan di luar NU. Sebagaimana contoh situs ataupun channel YouTube-nya NU milik kita sendiri, NU online itu jauh tertinggal dari channel-channel YouTube di luar NU. Nah, jadi monggo kita semua harus sadari ini bahwa generasi saat ini, anak muda sekarang ini justru memilih media sosial untuk belajar terutama ilmu agama. Apabila kita tidak memberikan sajian-sajian tentang paham ahlu sunnah wal jamaah tentang ke-NU-an, khawatirnya mereka akan mencari referensi untuk belajar agama di luar NU. Maka monggo semuanya warga NU untuk kita aktif berdakwah, salah satunya adalah melalui media sosial. Kita dukung semua channel-channel YouTube ataupun media sosial lainnya yang mungkin satu artinya bodoh-bodoh berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, maksudnya seperti itu. Channel NU lah ya. Termasuk channel Ustadz ya.
Nah, niku. Pokoknya yang termasuk penting channel Ustadz NU. nggih. Semuanya monggo ketika kita tahu ada channel-channel yang mungkin mengangkat tema-tema tentang ke-NU-an kita dukung, ataupun media sosial yang lainnya kita dukung. Ini bentuk jihad kita di era saat ini adalah jihad medsos. Melawan paham-paham radikalis. Nggih, cocok pun niku mawon. Dari Pak Roni selaku muassis Nulu Media, monggo closingnya. Ya, terakhir paling penting ya kita sama-sama support tentunya. Kita sama-sama support apapun itu bentuk channelnya, selama itu memang tujuannya untuk syiar NU, mari kita dukung. Entah itu ustadznya yang punya channel, entah itu siapa yang punya channel, atau Alfian kayak apalagi organisasinya ya. Organisasinya. Pokoknya tetap kita dukung bareng-bareng. Kita sama-sama berjuang melalui sebuah media ini tadi. Mudah-mudahan ini jadi berkah juga buat kita. Amin. Closing untuk pengamal sholawat. Buat pengamal sholawat semuanya, buat yang lama maupun pemula khususnya ya. Kayak ada pemula barang. Iya, kenapa saya bilang pemula? Ya pasti ada yang pemula ya. Mungkin yang denger ini pengen ngamalin sholat, ya silahkan, monggo. Nah, untuk pemula ya yang paling pasti jangan paksakan Anda buat ngamalin sholawat dengan jumlah yang besar, tapi jadikan sholawat itu amalan yang sangat ringan buat Anda, gitu kan. Jadi ketika Anda mau istiqomah gampang sekali. Tapi nanti setelah sampai yang sudah merasa nikmat, merasa enak bersholawat, maka akan muncul sendirinya keinginan lebih besar daripada yang biasa Anda lakukan. Itu gitu buat pemula. Termasuk saya. Gitu. Bagus. Closing dari saya. Jangan lupa subscribe NU Lufai Ulu, like, share, dan komen. Untuk para penggila sholawat, para pencinta sholawat, mari amalkan sholawat dengan istiqomah. Jangan lupa dalam bersolawat kalau bisa ijazahnya dari ijazah guru yang jelas. Nggih, Pak Ustadz nggih. Nah, jangan sembarangan mencari ijazah sholawat. Walaupun sholawat itu tanpa diijazahkan itu tetap diterima. Jadi terima kasih banyak. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan mengucapkan salam bersama-sama. Wallahul muwafiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.